mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang masih belum subscribe channel ini, bisa langsung saja subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan seri ke-23 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Berjiwa Besar di Tangan Allah yang Maha Besar. Terambil di dalam Kejadian pasal 37 ayat 4-8 dan Kejadian pasal 39 ayat 21-23. Namun pada kesempatan ini saya akan membacanya untuk Bapak Ibu Saudara di perikop Kejadian pasal 37 ayat 4-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengeliling dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, 'Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?' Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu." Amin. Puji Tuhan. Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memetik sebuah pelajaran rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Amin. Ibu Saudara yang terkasih, halangan angka tampak besar atau kecil bagi kita sesuai ukuran kita besar atau kecil. Orang besar mengatasi halangan-halangan yang besar. Sebagian besar dari ketidakkebahagiaan dalam kehidupan kita disebabkan oleh kenyataan bahwa kita mendengarkan diri kita sendiri, bukannya berbicara kepada diri kita sendiri. Artinya, kita seringkali mempercayai pesan-pesan negatif dari masa lalu kita yang mempengaruhi cara berpikir kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita memperkatakan kepada diri kita hal-hal yang positif. Sebab itulah yang akan menolong kita untuk berpikir secara positif. Hal itu yang akan memupuk keyakinan kita dan juga memperbesar tingkat iman kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang yang menginspirasi orang lain adalah mereka yang dituntun Tuhan untuk melihat jembatan tak kasat mata di ujung jalan buntu. Ketika orang percaya terjebak dalam lorong kesedihan, Tuhan menunjukkan cahaya di ujung sana. Ketika orang percaya berada dalam kelelahan, Tuhan memberikan energi yang segar. Ketika orang percaya putus asa, Tuhan mengangkat semangat orang percaya. Ketika orang percaya tergoda untuk berhenti, Tuhan membuat orang percaya terus berjalan. Ketika orang percaya kehilangan arah, kebingungan, dan membuat tujuan hidup tidak jelas, Tuhan menolong meredakan kepanikan. Ketika sedang menganggur, Tuhan mengatakan bahwa kita masih punya masa depan. Ketika orang percaya hanya duduk dan menunggu, Tuhan memberikan kesabaran untuk percaya. Ketika orang percaya memberikan salam perpisahan yang terakhir kali kepada orang yang dikasihi, sebelum ia dikebumikan, Tuhan memberikan pengharapan adanya kehidupan setelah kematian. Pendeknya, ketika kehidupan terluka dan impian memudar, tak ada yang dapat menolong selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, kehidupan orang percaya yang berjiwa besar hanya dibangun di atas keyakinan akan Allah yang Maha Besar. Mengapa kita harus membangun jiwa yang besar? Pertama, karena rencana Allah di atas hidup kita itu begitu besar. Poin pertama ini didasari dalam Kejadian pasal 37 ayat 4-8.
Ada Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu halangan yang seringkali menyebabkan kita mundur menjalani hidup bersama Tuhan adalah ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang salah. Tanpa kita sadari, pikiran kita, pemahaman kita telah melatih kita untuk melihat dan menganalisa yang salah. Jika kita melihat firman Tuhan pada kesempatan ini, maka sebagai seorang ayah, Yakub telah meletakkan pondasi keluarga yang begitu rapuh. Mengapa Yakub mencurahkan perhatian dan kasih sayang terlalu berlebihan kepada Yusuf? Mungkin alasan yang mendasarinya adalah Yusuf dilahirkan dikala Yakub sudah tua dan terlahir dari istri yang dicintainya, Rahel. Rahel mandul dan inilah anak yang dinanti-nantikannya. Kasih sayang tak merata inilah yang menjadi benih kebencian di antara saudara-saudara tua Yusuf dan bertumbuh subur dalam keluarga Yakub. Yusuf lahir dan bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang rapuh. Dan puncak dari kebencian tersebut berakhir dengan dijualnya Yusuf menjadi budak. Itu artinya Yusuf telah dihapuskan dari ahli waris Yakub. Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, namun ia diterima oleh Tuhan. Yusuf disertai Tuhan dan itulah yang membuatnya di mana saja ia berhasil. Ia tetap berjalan bersama Tuhan dan tidak pernah berpaling darinya. Dalam situasi apapun, imannya menggenggam erat. Allah mengubah keadaan buruk menjadi baik dan ia menempatkan seorang budak menjadi orang kedua di Mesir. Allah punya rencana besar atas hidup anak-anaknya. Rencana Allah atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara itu begitu besar. Marilah kita meyakininya. Bila Bapak Ibu Saudara yang terkasih dilahirkan dan dibesarkan dalam keadaan buruk, rapuh, tertolak, bahkan juga tidak dikehendaki, tidak masalah bagi Tuhan. Ia sanggup membingkai serpian-serpian hidup Bapak Ibu Saudara yang hancur berantakan dan mempersiapkannya menjadi orang-orang yang hidup di dalam tujuannya. Apabila hendak dekat dengan Tuhan, abaikan masa lalu Bapak Ibu Saudara. Bila kita masih memikirkan orang-orang yang menyakiti kita, maka pasti ada sesuatu yang salah dari cara berpikir kita. Yang perlu kita fokuskan adalah memperhatikan Allah yang menempatkan rencananya atas hidup kita di masa depan. Kedua, mengapa kita harus membangun jiwa yang besar? Karena pembentukan atas hidup kita begitu sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan ini seperti gerenda akan menghaluskan hidup kita ataukah menghancurkan hidup kita. Itulah sebabnya diperlukan sebuah karakter yang matang dan juga sikap yang positif untuk meresponi semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita kembali kepada penuturan teks yang baru saja kita baca. Ketika Yusuf disertai Tuhan dan apa yang ia kerjakan berhasil. Selang beberapa waktu lamanya, Nyonya Potifar terus menggoda dengan nafsu birahinya. Hanya mendengar laporan sepihak, Potifar langsung menjebloskan Yusuf dalam penjara. Di manakah tangan Allah ketika umatnya hidup dalam kesulitan? Kesulitan bukan simbol bahwa Allah telah meninggalkan kita, bukan. Teologi ini dikemas oleh teman-teman Ayub dan dampaknya masih berimbas sampai sekarang. Kita jangan percaya hal tersebut. Dalam situasi yang tidak menguntungkan tersebut, Yusuf tidak memberontak dan mengeluh ketika kesulitan itu menimpanya. Tidak. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, Yusuf tetap menjaga sikap hatinya. Ia tidak mengasihani diri dan menjadi korban dari keadaan, situasi, bahkan fitnah. Dan ia juga tidak menyalahkan siapapun, bahkan di saat jasa budi baiknya dilupakan orang yang telah ditolongnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila Allah hendak mengukur karakter orang, ia tidak mengukur lingkar otaknya, melainkan lingkar hatinya. Di tengah-tengah kesulitannya, dia tidak memberontak kepada Tuhan. Dan di masa jayanya, dia juga tidak melupakan Tuhan. Ketika berada di Mesir, Tuhan memberi 2 anak yang terlahir dari istrinya yang bernama Asnat. Yang pertama diberi nama Manasye, artinya Tuhan
membuat aku lupa akan kesengsaraanku. Tuhan memberikan pengalaman manusia untuk menolong kita melupakan kesulitan dan pengalaman yang buruk di masa lalu. Dan anak yang kedua diberi nama Efraim. Ia ingin membuat kita tetap berbuah di setiap tempat yang kita pijak, meskipun tempat tersebut telah membuat kita merasa sakit sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembentukan Allah atas hidup kita itu begitu sempurna. Marilah kita mentaatinya. Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 18 ayat 1-6 pernah menggambarkan mengenai rencana Allah kepada Israel. Allah membentuk Israel seperti seorang penjunan membentuk bejana. Sikap hati kita begitu penting dalam meresponi setiap situasi yang datang menerpa kita. Jangan situasi yang menentukan hidup kita, melainkan bagaimana kita meresponi semua itu. Ketiga, mengapa kita harus membangun jiwa yang besar? Karena pemeliharaan Allah di atas hidup kita itu tak berkesudahan. Poin ketiga ini didasari dalam Kejadian pasal 50 ayat 19-21. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang pemeliharaan Allah, tanpa kita sadari, Allah terus-menerus memelihara kita setiap hari. Hanya sayangnya, kita tidak pernah menyadari dan seringkali kita melupakannya. Allah lah yang lebih dahulu mengatur keadaan dan situasi untuk memenuhi rencananya. Allah berdaulat memelihara kita, walaupun kita tidak pernah mengerti dan memahaminya. Allah itu omniscience, maha tahu, omnipresent, maha hadir, dan juga omnipower, maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyimak kembali teks tersebut. Masa pancaklik masih begitu panjang dan anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum ke Mesir. Singkat cerita, inilah puncak reuni keluarga Yakub. Dalam posisi yang memungkinkan, Yusuf dapat menumpahkan kebenciannya dan membalaskan dendamnya atas perilaku saudara-saudaranya. Namun, justru sebaliknya, dengan penuh kasih sayang, ia melayani saudara-saudaranya. Pengampunan itu menutupi banyak sekali kejahatan. Sudut pandang yang benar melahirkan perilaku yang benar. Yusuf melihat setiap persoalan itu dari sudut pandang yang benar. Itulah sebabnya di tengah-tengah puncak kejayaannya, ia gunakan untuk melayani saudaranya. Dan semua ini karena dia telah melihat melalui sudut pandang rencana Allah. Janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tidak akan terpunahkan dari bahaya kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikisahkan bahwa 100 tahun yang lalu ada seorang anak yang diberi nama Sikleuber. Anak ini dibesarkan dalam keluarga yang hancur. Orang tuanya sering bertengkar, tumbuh tanpa kasih sayang dan tanpa dorongan. Anak tersebut tumbuh dengan kebencian dan pada masa tuanya dia menjadi pemimpin besar yang diktator. Membunuh 6 juta orang-orang Yahudi. Dia hidup tanpa jiwa besar dan tanpa kasih yang besar. Pemimpin tersebut bernama Adolf Hitler. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika segala sesuatu kita pandang dari perspektif yang benar dan cara pandang surgawi, maka akan membuahkan perilaku yang benar. Kita akan dipakai Allah sebagai tangan Allah untuk memberkati banyak orang. Bila Allah telah memilih, membentuk, dan memelihara Yusuf, Allah juga merancang hal yang sama untuk kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Stop memiliki jiwa yang kerdil, karena itu adalah cermin dari seseorang yang tidak mengenal Allah. Marilah kita membangun jiwa yang besar, karena kita hidup di dalam Allah yang maha besar. Tuhan Yesus memberkati kita.